aku Mangkwani. Jadi sesuai dengan janji aku minggu lalu, kali ini aku akan membahas semua tentang retinol. Jadi, apa itu retinol? Bagaimana efek positif dan negatif retinol? Fungsi retinol, bagaimana cara penggunaan retinol, apa yang harus tidak boleh digunakan ketika menggunakan retinol, dan bagaimana cara menanggulangi efek negatif ketika kamu menggunakan retinol. Kalau kamu penasaran, keep on watching. Jadi, apa sih itu retinol? Retinol itu adalah bagian dari retinoid. Retinoid sendiri itu adalah bentuk kimiawi dari vitamin A dan turunannya. Retinoid sendiri itu terdiri dari beberapa, misalnya retinil palmitate, retinate dihydrate, retinol, retinil A atau retinoid, dan tarasarotin. Tetapi yang paling sering kita dengar itu ada dua macam, yaitu adalah retinol dan tretinoin. Nah, tretinoin sendiri itu tidak bisa dipakai secara bebas, tetapi harus sesuai dengan resep dokter. Jadi buat kamu yang mau coba-coba pakai tretinoin itu hati-hati banget ya, karena itu kan harus sesuai dengan analisis dokter. Jadi hati-hati banget. Sedangkan retinol itu bisa dipakai dan dijual secara bebas. Jadi fungsi utama retinol sendiri itu ada dua. Yang pertama itu adalah meningkatkan produksi kolagen dan mempercepat pergantian sel kulit kita. Efek positif dan negatif penggunaan retinol di kulit kita. Jadi sebenarnya ketika retinol itu cocok di kulit kamu, maka hasilnya akan sangat bagus banget karena dia dapat menyembuhkan jerawat, mencerahkan kulit kamu, membuat kulit kamu glowing, membuat kerutan-kerutan halus di kulit kamu itu tersamarkan, dan juga mencegah adanya kerutan baru terjadi. Lalu dia juga bagus banget dalam memperbaiki tekstur kulit. Tetapi ketika kamu tidak cocok dengan kandungan retinol, kulit kamu yang pertama akan terjadi adalah terasa perih. Kedua, kulit kamu akan terasa tertarik. Ketiga, kulit kamu akan terasa kering. Keempat, kulit kamu kemerahan. Kelima, kulit kamu akan terkupas. Dan kamu juga bisa beruntusan, bahkan jerawatan yang sangat banyak gitu. Jadi perlu hati-hati dalam penggunaan retinol. Cara penggunaan retinol. Sudah aku bilang tadi, kalau penggunaan retinol itu agak sedikit complicated, sehingga kamu perlu sedikit hati-hati dalam penggunaan retinol. Yang pertama itu, umur kamu itu harus sudah 25 tahun ke atas. Kenapa? Karena di saat umur kamu masih muda atau masih 20-an, regenerasi kulit kamu itu masih bagus. Beda halnya dengan umur yang udah 25 tahun. So, saya rasa nggak perlu deh kamu menggunakan produk yang mempercepat regenerasi karena kulit kamu sudah bergenerasi secara alami. Yang kedua, tidak diperuntukkan untuk ibu hamil dan ibu yang sedang menyusui. Bukan kandungan retinol saja yang sebenarnya tidak disarankan untuk ibu hamil, tetapi ada AHA, PHH, BAH, dan kandungan produk yang berfungsi untuk mengeksfoliasi. Saran aku, sebaiknya kamu konsultasi dulu ke dokter kandungan kamu, apakah kamu bisa menggunakan kandungan produk yang mengandung atau berfungsi untuk mengeksfoliasi kulit kamu. Yang ketiga, basic skincare kamu itu sudah bagus atau sudah benar. Minimal kamu pakai toner, serum, pelembab, dan juga sunscreen. Kenapa? Nanti akan aku jelaskan ke poin selanjutnya. Yang kelima, penggunaan retinol yang disarankan digunakan di malam hari dikarenakan setelah kamu menggunakan retinol, kulit kamu akan terasa lebih sensitif terhadap sinar UVA dan sinar UVB. Yang kelima, harus dibarengi dengan produk yang amat sangat melembabkan kulit kamu, karena retinol juga membuat kulit kamu sedikit menjadi lebih kering, bahkan dehidrasi. Yang keenam, setelah penggunaan retinol di malam hari, besoknya kamu wajib banget
menggunakan sunscreen. Karena kenapa? Seperti yang aku bilang tadi itu, retinol membuat kulit kamu lebih sensitif terhadap sinar UVA dan sinar UVB. Dan itulah mengapa aku bilang tadi kalau basic skincare kamu harus benar dulu, karena kamu perlu pelembab yang sangat-sangat mendehidrasi kulit kamu, dan kamu perlu sunscreen untuk memprotek kulit kamu dari sinar UVA dan sinar UVB. Yang ketujuh, kamu juga tidak disarankan untuk menggunakan secara bersamaan produk yang mengandung AHA, BAH, PHA, vitamin C, dan semua kandungan skincare yang berfungsi untuk mengeksfoliasi kulit. Kenapa? Karena ditakutkan kulit kamu itu eksfoliasi sehingga kulit kamu bisa terkupas. Kamu masih bisa kok sebenarnya memakai kandungan produk yang aku sebutkan tadi itu, tetapi tidak di dalam periode yang sama. Maksudnya gimana? Jadi kamu misalnya malamnya itu pakai retinol, lalu siangnya itu besok paginya, maksud aku pakai menggunakan produk yang mengandung vitamin C, itu masih boleh. Kamu juga masih bisa menggunakan produk retinol yang diformulasikan dalam satu produk yang sama. Yang kedelapan adalah kamu harus memperhatikan frekuensi pemakaian di kulit kamu. Supaya apa? Supaya ketika kamu merasakan efek negatif dari retinol, kamu masih bisa menanggulanginya secara cepat. Gimana maksud aku itu? Jadi misalnya kamu pemula, kamu pakai dulu pemakaian dengan cara 3 kali sehari. Terus kalau kamu merasa cocok selama pemakaian tersebut selama 2 minggu, kamu naikkan lagi frekuensinya jadi 2 hari sekali selama 2 minggu. Ketika hasil itu masih oke di kulit kamu, kamu bisa memakai retinol setiap harinya. Tetapi ketika kulit kamu merasakan ada efek negatif, yang pertama harus kamu lakukan adalah menurunkan frekuensinya. Jadi yang tadinya itu 2 hari sekali jadi 3 hari sekali. Yang kesembilan yaitu adalah kamu harus cepat-cepat stop kalau kamu merasa poin ke-8 itu sudah tidak ngaruh di kulit kamu, atau misalnya efek negatif di kulit kamu itu secara terus-menerus tidak ada hentinya terjadi. So, yang harus kamu lakukan adalah stop secepat mungkin. Yang ke-10, dan ini itu adalah yang paling penting, kamu sudah harus tahu produk-produk apa aja yang perlu kamu gunakan ketika efek negatif di kulit kamu terjadi. Misalnya saja nih, aku kemarin kulitku itu agak perih dan terkupas. Yang aku lakukan adalah menggunakan produk yang sangat menghidrasi kulit aku. Tentu saja produk retinol itu langsung aku stop secepat mungkin, karena aku tidak mau coba-coba buat kulit aku jadi tambah buruk. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi, apa yang harus kamu lakukan ketika efek negatif retinol di kulit kamu terjadi? Terasa sedikit berbeda karena aku mencopot soft lens aku karena mataku tadi terasa sedikit perih. Jadi kita lanjut. Aku akan memberikan solusi sesuai dengan efek yang terjadi di kulit kamu ya. Jadi, jika kulit kamu terasa panas, yang kamu harus lakukan adalah menjaga kelembapan kulit kamu. Kamu harus menggunakan produk-produk yang mengandung hyaluronic acid, glycerin, ceramide, dan pentanol. Atau kalau kamu pusing, kamu cukup pakai toner, hydrating toner kamu secara berlapis-lapis, sheet mask, ataupun pelembab yang sangat-sangat thick. Ya, pokoknya terserah kamu lah. Kamu yang tahu produk apa yang cocok di kulit kamu. Jadi, ketika masalah kulit kamu adalah perih, yang kamu harus lakukan adalah mengurangi frekuensi pemakaian kulit kamu. Jadi misalnya saja seperti yang aku contohkan tadi, kamu menggunakan produk yang tadinya itu 2 hari sekali menjadi 3 hari. Jadi ketika kulit kamu itu kerasa kemerahannya, yang kamu lakukan adalah harus menghindari sinar matahari secara langsung, atau kamu itu memperbanyak aktivitas di dalam ruangan. Lalu jangan lupa untuk menggunakan sunscreen, dan jangan lupa untuk menggunakan sunscreen kembali ketika kulit kamu terkena air. Misalnya aja nih, kamu habis wudhu
kamu aplikasikan kembali sunscreen kamu. Jadi aku akan membagi sedikit pengalaman aku ketika efek negatif di kulit aku terjadi. Yang pertama aku lakukan adalah memberhentikan terlebih dahulu penggunaan retinol, lalu mengganti skincare aku ke skincare yang memang bertujuan untuk menghidrasi kulit. Contohnya aja aku menggunakan Laneige Sleeping Mask. Terus aku juga menggunakan aloe vera gel. Terus aku juga hydrating toner aku yang toner Hada Labo yang strip orange itu. Aku menggunakannya secara bersamaan. Tidak lupa ketika siang harinya aku menggunakan produk tersebut plus sunscreen sebanyak-banyaknya. Aku pakainya Skin Aqua SPF 50. Terus jangan lupa juga kamu untuk banyak-banyak minum air putih karena kelembapan kulit kamu itu akan lebih cepat tergantikan atau lebih cepat membaik ketika produksi dari dalam itu juga diperbaiki. Sekian informasi aku mengenai retinol. Kalau misalnya informasiku itu ada yang kurang dan kamu pengen menambahkan atau kamu pengen bertanya, kamu bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.